Tentang berobat ke Malaysia, spanduk di depan kedutaan besar Malaysia di Jakarta. Bisa. Gue ajak lah istri dan emak gue ke Malaysia. Sampai di sana kaget banget sama kliniknya. Selain kualitas yang bagus dan hasil lab yang cepat, yang paling membanggungkan adalah flight PP kita, hotel, plus medical check up itu masih lebih murah daripada check up di lab Indonesia. Mika tahu tak, ini dia beberapa alasan kenapa orang Indonesia tuh suka banget berobat ke Malaysia. Selain katanya berobat di Malaysia itu lebih murah, pelayanannya itu bagus, cepat, dan juga alat mereka tuh canggih-canggih. Dan kayaknya cerita orang-orang tuh emang bener ya, karena ini aku langsung ngebuktiin sendiri. Datang ke 4 rumah sakit yang terkenal di kawasan Johor, Malaysia. Dan aku rekap keunggulan-keunggulan rumah sakit ini dalam satu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video larangan daripada seorang kokori warga Malaysia gak usah berobat ke Malaysia. Ngapain berobat ke Malaysia? Lebih terjangkau, dekat. Ngapain kita ada BPJS, katanya si kokori ini. Pokoknya dia seakan-akan menantang, seakan-akan kita tuh menjadi buzzernya daripada orang Malaysia. Yaitu, wah, ini pemikiran yang seperti apa kokori ini? Betul-betul kekurangan obat si kokori ini. Ya. Meskipun dengan kokori kayak gitu, namun banyak juga orang Indonesia yang masih berobat ke Malaysia dan melihat sendiri kecanggihan hospital yang berada di Malaysia sana, geng. Waduh, seperti apa sih? Jangan koyak ya kokori, nanti malah di screenshot terus dijadikan konten, namun tidak berbicara sekarang kokori, geng. Malah diam saja, mungkin sudah koyak ya, geng. Ya udah penat uratnya, lehernya putus. Gak usah lama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, geng. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Nama saya Saprudin, kerjaan wira swasta. Saya mengalami prostat. Prostat itu menurut dokter harus dioperasi. Jadi semalam sudah dilakukan tanggal 24, jam 2, selesai jam 4 sore. Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Dan pelayanan dari dokter yang menangani, alhamdulillah saya dapatkan dengan baik, senang hati saya. Sementara ini belum ada diminta apa-apa, berupa biaya apapun, administrasi apapun belum diminta, hanya ditanggung oleh BPJS lah gitu. Menurut keterangan petugas di sini, BPJS itu sangat penting bagi saya. Jadi menurut saya berterima kasih pertama kepada pemerintah, kedua kepada Badan Jaminan Kesehatan BPJS yang banyak. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak berikan kepada kami itu bisa kami manfaatkan untuk menunjukkan kehidupan yang sehat bagi kami. Jadi seruan saya kepada saudara-saudara yang lain yang belum memegang kartu BPJS, daftarlah kepada BPJS karena saya sudah sendiri merasakan betapa keuntungan BPJS ini. BPJS Kesehatan. Ini adalah tanggapan saya tentang konten Mr. Bus ya. Tentang berobat ke Malaysia, spanduk di depan kedutaan besar Malaysia di Jakarta. Bisa saja kalau kita sudah biasa ya, negatif thinking terus kokori ini. RI kita di Kuala Lumpur yang tulisannya jom kuliah di Universitas Indonesia. Ya, Indonesia lebih seronok. Ya. Habis kuliah boleh ngopi, boleh clubbing, boleh dugem. Wow, ya. Tidak ada namanya polisi itu. atau kaki tangan kerajaan memeriksa IC, tanya-tanya keyakinan, agama dan lain-lain. Ya. Dan kita harus memperhatikan juga persaingan harga. Harga layanan kesehatan kita harus bersaing dengan Malaysia. Transparan, jujur. Ya. Nah, gini dong kokori. Perawatannya semua jujur, obat-obatannya harganya bersaing.
Ya, Nah, gini dong kritik. karena apa? Kalau kita nggak bisa bersaing, ya rumah sakit kita yang rugi karena banyak warga kita masih akan tetap berobat di Malaysia. Orang Aceh kalau sakit pergi Penang, rumah sakitnya Lamuai. Ada hubungan emotion apa antara Aceh dan Lamuai? Jawabannya di sini. Ini adalah donatur board yang dipajang di pintu masuk kanan Lamuai. Jadi di sini lengkap ya nama-nama donatur yang mendonasikan uangnya untuk dibangun rumah sakit Lamuai ini. Aceh Traders Association. Jadi asosiasi pedagang Aceh yang paling besar ngasih sumbangan untuk Lamuai dan jumlah yang disumbangkan yang tertinggi dalam hampir 20 tahun. Yang paling banyak ngasih sumbangan. Udah tahu kan? Itulah sebabnya Lamuai dan masyarakat Aceh punya hubungan yang erat. Hebat ya saudagar Aceh pada masa lalu bisa bantu bangun rumah sakit sampai ke Malaysia. Urang zaman menghasil, urang dino mau pakai. Ups, kata pegah. Berobat di Malaysia 6 kali lipat lebih murah, emang bener? Lagi jalan Jakarta, ngeliat iklan kayak gini. Pernah gak sih kalian lihat iklan ini di depan kedubes Malaysia di Jakarta? Gue kira iklan ini mitos doang. Tapi syukurnya karena gue bisa kerja dari mana aja, gue ajaklah istri dan emak gue ke Malaysia. Sampai di sana kaget banget sama kliniknya. Selain kualitasnya yang bagus dan hasil lab yang cepat, yang paling membanggungkan adalah flat PP kita, hotel, plus medical check up itu masih lebih murah daripada check up di lab Indonesia. Sebenarnya gue miris dan sedih sih, kenapa gue gak bisa dapat fasilitas yang bagus dan harga yang murah di Indonesia. Menurut kalian kenapa ya berobat di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia? Share dong pengalaman kalian kalau pernah berobat di luar negeri. Mika tahu tak, ini dia beberapa alasan kenapa orang Indonesia tuh suka banget berobat ke Malaysia. Selain katanya berobat di Malaysia itu lebih murah, pelayanannya itu bagus, cepat, dan juga alat mereka tuh canggih-canggih. Dan kayaknya cerita orang-orang tuh emang bener ya, karena ini aku langsung ngebuktiin sendiri. Datang ke 4 rumah sakit yang terkenal di kawasan Johor, Malaysia. Dan aku rekap keunggulan-keunggulan rumah sakit ini dalam satu video, biar bisa jadi panduan kalian, biar nggak bingung kalau mau berobat ke Malaysia tuh ke rumah sakit mana ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Tonton video ini sampai habis. Habis ya, geng. Jadi gengs, pagi ini aku mau berangkat ke Malaysia. Sebagai orang Batam, kalau mau ke Malaysia tuh gampang banget. Kita orang tuh tinggal naik ferry yang perjalanannya kurang lebih 2 jam. Itu langsung sampai ke Johor, Malaysia. Dari Batam ke Malaysia menggunakan kapal tuh sebenarnya ada beberapa pelabuhan ya. Tapi kali ini aku tuh lewat pelabuhan Situlang Laut. Tujuan aku ke Malaysia kali ini tuh karena aku mau medical check up gengs. Sebab medical check up di sini tuh harganya lebih murah daripada di tempatku. Tapi untuk detail medical check upnya akan kita bahas di video selanjutnya ya. Di video ini aku mau kasih 4 rekomendasi rumah sakit biar kalian nggak bingung kalau misalnya mau berobat ke Malaysia. Yang pertama, ini namanya adalah KPJ Pasir Gudang. Rumah sakit ini tuh terkenal sama dokter ortopedinya, terus sama perawatan jantungnya dan juga respiratori atau sistem pernafasannya. Ini aku lagi ada di ruang UGD-nya, gengs. Kalian bisa lihat ini mobilnya mirip banget ya, ambulannya kayak yang ada di drakor-drakor drama Korea gitu. Alat MRI-nya juga di sini tuh canggih-canggih, kalian bisa lihat ya. Mesinnya mantep. Dan ini aku lagi ada di lantai 8 mau lihat ruang VIP-nya. Kamar VIP-nya gede banget dan ini untuk ruang pasien sama ruang tamu itu tuh dipisah. View dari jendelanya juga cakep banget tahu. Di kamar VIP ini juga sudah ada kitchen setnya loh. Jadi bisa cuci piring, manasin makanan dan ruang tamunya juga cukup besar, bisa untuk menerima tamu. Yang kedua, ini namanya adalah KPJ Putri Specialist Hospital. Nah, kalau di rumah sakit ini yang terkenal itu perawatan pediatriknya atau perawatan bayi dan anak. Jadi kalau mau ngerawat anak kalian yang sakit, cocok banget di rumah sakit ini. Di rumah sakit ini juga terkenal tuh sama perawatan lutut dan jantungnya. Ini dokter Chung, ini dokter ortopedik dan spine surgery terkenal banget. Dan untuk mesin MRI mereka ini juga udah yang terbaru, gengs. Kalian bisa lihat, wow. Jadi intinya menurut aku rumah sakit ini cocok banget buat kalian yang mau berobat tentang anak, perawatan lutut dan juga jantung. Selanjutnya yang ketiga, ini namanya adalah rumah sakit KPJ Bandar Dato' On. Kalian lihat geng, ini rumah sakit mall atau hotel sih, gede banget, bahkan ada eskalatornya. Buset, bangunannya juga bener-bener lebih modern dibanding dengan beberapa rumah sakit KPJ yang kita lihat tadi. Untuk rumah sakit KPJ Bandar Dato' On ini tuh terkenal sama neuro dan juga spine surgery-nya atau ahli bedah saraf dan bedah tulang belakang. Alat mesin perawatan jantung mereka juga ini keren-keren banget. Untuk mesin-mesin memang kayaknya KPJ nggak ada yang zong sih. Mesinnya betul-betul luar biasa. Di rumah sakit KPJ Bandar Dato' On ini juga sangat terkenal dengan yang namanya ophthalmologi atau perawatan yang terkait dengan bola mata.
Untuk endoskopinya juga di sini tuh canggih. Walaupun semua rumah sakit KPJ itu rata-rata ada endoskopinya, tapi yang di Dato On ini mereka memiliki mesin yang paling terbaru. Cafe di sini juga view-nya cakep ya gengs ya, makan sambil ngeliatin jalan tol gitu. Yang keempat, ini namanya adalah KPJ Johor Specialist Hospital. Rumah sakit ini tuh terkenal banget dengan perawatan jantung dan paru-parunya, sama IVF atau yang biasa kalian sebut tuh dengan bayi tabung, dan juga perawatan kanker karena mesin mereka kalian bisa lihat ini mesinnya canggih banget. Jadi emang dari keempat rumah sakit tadi tuh semuanya canggih-canggih, gengs. Semuanya bagus-bagus, semuanya lengkap-lengkap dan canggih-canggih. Untuk harga juga sama aja. Cuman setiap rumah sakit pasti ada keunggulannya tuh di bidang apa. Itu dia yang aku jabarkan tadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kira-kira kalian mau ke rumah sakit yang mana nih, gengs? Komen di bawah. Oke, kita juga bedah juga penyakitnya si MRI ataupun si Kokori ini ya, geng. Ya, kita bedahnya dari segi mungkin dari segi pemikirannya yang terlalu kolot menurut ikinya ataupun kekurangan obat sampai nggak waras si MRI ini, geng, ya. Dia kayak gitu, melarang kayak gitu. Apa gunanya kayak gitu ya, geng, ya? Apa kita bukan buzzer dari negara Malaysia, namun kita mengungkapkan fakta supaya para pelayan-pelayan kita, dokter-dokter kita itu melakukan ataupun mendahulukan para pasiennya dulu, kayak gitu ya, geng, ya. Contohnya seperti ini, kalau di Malaysia itu kan dilayani dengan baik dan kayak gini baik dan bayarnya lebih murah. Itu yang kita inginkan si MRI ataupun Kokori kayak gitu. Dan juga jangan membeda-bedakan ras kayak gitu. Kalau di Indonesia tahu sendiri ya, gengnya, kalau tidak memiliki BPJS ya yang memiliki, yang tidak memiliki kayak gitu. Seperti contohnya baru orang menikah dan lain sebagainya. Kan banyak kejadian di Indonesia itu rumah sakit itu menolak keras ataupun menolak ya gengnya orang yang telah sakit, namun mereka mendahulukan depositnya dulu kayak gitu ya gengnya. Sepatutnya ini pelajaran daripada pemerintah kita supaya bisa dikoreksi lagi lebih baik supaya kedepannya mungkin bisa bisa ditangguhkan dengan KTP dan lain sebagainya. Mungkin bisa menurut ikinya, pandangan ikinya bisa berhutang ke negara dulu lah kalau tak ada uang. Nanti namanya juga orang sakit, meskipun hilang tanah, hilang mobil, hilang apa, akan dilakukan untuk menyembuhkan penyakitnya. Itu yang dilakukan oleh para pasien ya, geng, ya. Dan itulah yang kita bisa harapkan ya, geng, ya. Lihat sendiri, meskipun dilarang sama Kokori dan MRI, masih banyak yang mau berobat ke negara Malaysia, geng. Waduh, gak percuma MRI melarangnya, geng. Percuma, namun rakyat Indonesia masih mau berobat ke Malaysia. Karena dari segi, tahu sendiri apa yang tadi diungkapkan, dari segi apa? Dari segi pembayaran dan dari segi juga pelayanan dan dari segi juga ongkosnya lebih murah di Malaysia. Itu yang bisa akhirnya sharing buat kalian semua, geng, ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka kepada konten-konten ikinya yang telah ikinya reaction buat kalian. Semoga kalian terhibur juga. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi di next video. Bye bye.